Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi. Ya, hari ini kita akan baca satu ayat yang telah sering kita baca. Tapi hari ini saya ingin sharing dari pemikiran saya yang kayaknya beda ya. Coba kita akan perhatikan. Markus pasal 8 ayat 34. Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat ini menjadi satu ayat yang setiap kali kalau kita baca lalu dikhotbahkan cenderung yaitu pikul salib itu penderitaan, apalagi LAI memberi judul ya penderitaan Kristus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Nah, namun dalam renungan pribadi saya ada satu hal yang diinspirasi oleh itu juga ya, Oswald Chambers, bahwa sebetulnya Yesus sudah memerdekakan kita. Nah, lalu Dia berjanji menyertai kita, tinggal dalam diri kita, bersama kita untuk semua hal yang kita jalani dalam hidup ini. Memang sepertinya memang berbicara tentang sebuah syarat mengikuti ya, pikul salib ya, menyangkal diri. Bagi saya menyangkal diri harus. Jadi kita tidak berjalan lagi dalam kemauan kita, karena apa yang kita maui atau kehendak kita, kesukaan kita kan duniawi dan akan berakhir dengan kesusahan. Justru di situ malah banyak penderitaan. Kita menyangkal diri artinya tidak lagi mengikuti kemauan kita mengikuti kemauan Tuhan Yesus. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya berpindah dari sebuah jalan yang tanpa tujuan, justru ada penderitaan tidak disertai oleh Tuhan, kepada jalan yang mana Yesus menyertai. Ya, kita harus menyangkal diri atau berpindah. Nah, memikul salib buat saya harusnya tidak sama dengan salibnya Kristus. Kalau salibnya Kristus karena itu menanggung dosa kita, hukuman dosa kita. Memikul salib di sini hanya sebuah arti atau sebuah permintaan. Kita ini mau mengambil sebuah sikap yang mengikuti Tuhan. Nah, justru bagi saya ini adalah saatnya di mana kita berjalan di dalam atau menjalani sebuah kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Setelah kita diselamatkan dari dosa, kita sudah berdamai dengan Bapa. Di tengah dunia ini, nggak boleh lagi kita bersandar kepada kemampuan, berjalan dalam kemauan sendiri, berjalan dalam kehendak Tuhan. Dia sudah memerdekakan kita dari dunia ini, berjalan dalam apa yang Dia kehendaki. Maka damai sejahtera menyertai kita. Jadi saudara, saya tidak mau lagi untuk membahas terlalu jelimet, tambah sulit. Tapi bagi saya, di sini adalah sebuah permintaan Tuhan Yesus, siapa yang mau ikut Dia untuk mendapat damai sejahtera, mendapatkan yang terbaik yang Dia sediakan buat kita, menyangkal diri ya, jangan dalam kemauan kita, dalam kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Walaupun di situ menyangkal diri, memikul salib, sering diartikan sebuah penderitaan, tidak saudara. Bagi saya, siapapun yang mau berjalan dalam jalan Tuhan di dunia ini, memang ada kesulitan, ada hal yang memang secara fisik mungkin atau secara apapun, nah itu rasanya
Kita bisa disakiti, tapi karena ada janji, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membuka jalan bagi semua masalah kita. Dan Paulus mengatakan, kalaupun Dia izinkan kita berjalan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Ini yang perlu kita gumuli. Kalau hari ini kita merasa belum sungguh-sungguh bersuka cita, damai sejahtera, bahagia di dalam Tuhan, mungkin kita perlu bergumul. Apa yang salah dalam diri kita mengikut Yesus? Bagi saya, jangan lagi mengartikan bahwa memikul salib itu mengikut Yesus pasti menderita. No. Karena semua penderitaan dari dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Kita pasti menerima kelepasan, kemerdekaan dari semua dosa itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kadang kami lebih terbawa ke dalam sebuah pemikiran yang negatif, bahwa mengikut Engkau, menyangkal diri, memikul salib, sama dengan penderitaan. Mungkin bentuknya di dunia ini pasti kami tidak bisa terlepas daripada menghadapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang susah, bahkan Engkau izinkan kami menderita sakit dan sebagainya. Namun haruslah kami tidak merasa sebuah penderitaan, tapi sebuah kemerdekaan di tengah semua kesulitan itu, karena Engkau menyertai, Engkau menolong kami, Engkau bersama kami, Engkau tinggal dalam diri kami. Sehingga tidak ada putus asa, tidak ada lagi rasa kecewa, tapi justru kami berbahagia di dalam menghadapi semua itu. Karena ada janji Tuhan, karena ada hal yang sudah Yesus lakukan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami masih di tengah pandemi, masih banyak hal yang harus kami hadapi, tapi kami mau di dalam suatu kategori kehidupan menang dari semua dosa, menang dari semua penderitaan, berada dalam damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, kan Dia telah mengalahkan dunia ini, mengalahkan dosa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau perbuat, di mana salib menjadi tempat Engkau hancurkan semua itu, dan kami boleh berada di dalam damai sejahtera yang Kau berikan. Karena ketika Engkau katakan kepada murid-murid bahwa Engkau memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.